Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akhwan, berasal dari Lamongan, tapi sekarang di domisili di Gresik. Kang, saya mau tanya, ruh orang yang sudah meninggal itu apakah bisa menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi atau yang lain? Dan tolong dijelaskan tentang hakikatnya itu gimana kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apakah roh orang yang sudah meninggal bisa menjumpai sanak familinya yang masih hidup? Itu pertanyaannya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Angan-angan manusia, bayangan-bayangan manusia pasti tetaplah di dalam kemanusiaannya, di dalam syariatnya, seolah-olah alam-alam itu terjadi seperti di dunia ini, ada perjumpaan. Sebelum saya jelaskan tentang ruh, mari kita makrifati diri kita sendiri. Sebelum kita makrifat kepada Allah, awaluddin ma'rifatullah, awal suatu agama adalah mengenal Allah, agar kita bisa mengabdi kepada Allah. Jika kita tidak mengenal Allah, bagaimana kita bisa mengabdi kepada Allah? Bukan Allah sebuah nama, tapi siapakah pemilik nama Allah itu? Untuk bermakrifat kepada Allah, maka diawali dengan makrifat kepada diri kita sendiri dahulu, yakni man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali hakikat diri sejati manusianya, yang tak wujud, yang tak hidup, yang tak kuasa, maka ia akan mengenali Tuhannya yang wujud, Tuhannya yang hidup, Tuhannya yang kuasa, dan sebagainya. Pertanyaan buat Kang Mas, apakah hidup ini milik kita? Seumpama hidup ini milik kita, mari kita buktikan bila hidup ini milik manusia. Ketika saat bayi hidup dan badan itu kan sudah ada. Akan tetapi kenapa kok kita tidak ada di dalam bayi? Kita tidak wujud di dalam bayi. Kita tidak hadir di dalam bayi. Kita tidak bisa menyaksikan keadaan saat kita masih bayi. Karena apa? Karena hakikatnya hidup dan badan bayi ini bukan milik kita. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci dan bersih. Yakni kenapa kok disebut suci? Karena suci dari kehadiran, kemunculan, kedatangan diri manusianya. Jadi bayi itu masih suci dari manusianya. Kenapa kok disebut suci? Karena hidup dan badan bayi inilah dohir batinnya Allah. Dohir batinnya yang maha suci. Karena tak satu pun manusia yang disebut suci. Karena sifat suci itu adalah miliknya Allah. Inilah bukti bahwa hidup ini bukan hidupnya manusia. Logika lagi, ketika hidup tanah ini dihidupkan, cikal bakal badan yang dari tanah ini dihidupkan oleh Allah, diperjalankan oleh Allah, dicukupi segala kebutuhannya oleh Allah, hingga sampai menjadi tumbuh-tumbuhan, hingga sampai menjadi buah-buahan, sayuran dan padi, hingga dimakan kedua orang tua, hingga dijadikan lagi sperma dan sel telur. Nah,
perjalanan cikal bakal badan ini dari tanah sampai menjadi sperma. Ini kan diperjalankan oleh hidup, diperjalankan oleh Allah. Tanpa ada hidup, tanpa ada Allah, mana mungkin tanah bisa diproses sampai menjadi sperma. Nah, bila hidup ini hidup manusia kita, maka kita tak boleh lupa dengan kejadian-kejadian, dengan persaksian-persaksian ketika dari tanah sampai menjadi sperma. Kira-kira kita tahu perjalanan-perjalanan itu? Kan tidak tahu. Karena memang hidup dan badan ini bukan kita, bukan milik kita. Itulah buktinya bahwa hidup ini, badan ini bukan milik kita. Setelah jadi sperma, bertemulah dengan sel telur sehingga menjadi gumpalan darah. Nah, apakah kita masih ingat? Apakah kita bisa menyaksikan ketika saat kita menjadi gumpalan darah? Kan tidak ingat apa-apa karena manusia masih gaib, tidak wujud. Yang ada hanya zahir batinnya Allah. Kemudian dijadikan lagi oleh Allah gumpalan daging. Nah, di dalam gumpalan daging itu diingatkan lagi oleh Allah, ditegaskan lagi oleh Allah, kutiupkan rohku. Nah, kutiupkan rohku. Kutiupkan rohku. Ini maknanya adalah kutiupkan hidupku kepada cikal bakal badan ini. Jadi hidup ini Allah, bukan hidupnya manusia. Roh ini ruhullah, bukan rohnya manusia. Jadi manusia tak punya roh, manusia tak punya hidup. Karena roh itu ruhullah, hayatullah, zat yang memiliki nama Allah itulah hidup. Sehingga sampai menjadi janin dan terlahirlah sebagai bayi. Jadi semua perjalanan dari tanah sampai menjadi bayi itu perjalanan kehidupan cikal bakal badan kita ini. Kapan kita dilahirkan? Kita hakikatnya dilahirkan bukan dari bayi. Ternyata buktinya ketika saat bayi kita kan belum ada, belum menyadari, belum bisa menyaksikan, belum khudur di bayi. Ya khudur di bayi hanya yang maha suci, ya Allah sendiri. Hakikat kita dilahirkan adalah ketika datang detik-detik akil balik tiba, sekitar usia TK. Kita di sana mulai makan buah khuldi, makan buah pengakuan diri. Ini hidupku, ini badanku. Nah, inilah pengakuan buah-buah yang dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi oleh manusia. Karena apa? Karena bila manusia mengkonsumsi buah-buah terlarang ini, maka manusianya akan mensekutukan Allah dengan dirinya. Pasti seluruh sifat-sifat Allah akan dikuasai oleh manusianya. Jadi pada intinya manusianya sudah berposisi sebagai Tuhan ketika dimulai sejak detik-detik akil balik itu. Itulah kelahiran manusia. Sama halnya dengan kelahiran Adam. Jadi manusia dihadirkan di badan ini ketika detik-detik akil balik. Ketika badan ini sudah tercipta. Baru didatangkan manusianya sebagai tamu. Sebagai tamunya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Di dalam Baitullah dan di dalam Masjidil Haram. Masjidil Haram itu adalah badan-badan yang suci dari kemanusiaannya. Baitullah adalah hati, hayatullah yang suci dari pengakuan diri manusianya. Inilah yang disebut Baitullah dan Masjidil Haram secara hakikatnya. Untuk apa kita disuruh didatangkan ke dalam
badan dan hidup ini untuk menjadi tamunya Allah. Di dalamnya kita wajib mengabdi, hanya mengabdi kepada Allah, tidak mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Jadi maknanya hidup dan badan ini tidak boleh diakui sebagai milik manusianya. Itulah tujuan Allah menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Jadi nyatanya selama detik akil balik kita selalu bermaksiat kepada Allah, selalu mensekutukan Allah dengan diri kita. Nah, kembali kepada pertanyaannya. Jika Anda sudah tahu bahwa roh itu bukan rohnya manusia, jika hidup ini bukan hidupnya manusia, bagaimana mungkin roh itu bisa menemui manusia lagi? Karena roh itu ya Allah. Ketika inna lillahi, darikulah yang suci, yakni waktu bayi kan masih suci. Karena apa? Suci dari manusianya. Manusianya sudah belum hadir di saat bayi. Wa inna ilaihi raji'un. Nah, ketika manusia sudah meninggal dunia, hidup ini kembali suci dari manusianya. Kan ketika manusia mati kan sudah tidak berkuasa untuk mengaku-ngaku bahwa dirinya yang wujud, dirinya yang hidup, dirinya yang berkuasa. Kan sudah tidak ada manusianya, sudah kembali ke asalnya. Dulu manusianya gaib, kembali gaib. Allahnya wujud, kembali wujud. Jadi hayatullah kembali kepada esanya Allah. Jadi kehidupan manusianya yang sudah mati sudah tidak bisa diakui lagi oleh manusianya. Jadi roh itu bukan rohnya manusia, roh itu ya Allah, rohullah. Jadi ketika manusia sudah meninggal ya kembali ke asalnya, dari badan berproses lagi menjadi tanah. Ketika dulu kita diproses dari tanah sampai menjadi bayi, apakah kita merasakan kenikmatan? Apakah kita merasakan kesakitan, kesengsaraan? Kan tidak. Karena kita tidak ada, maka kita tidak tahu apa-apa. Sama halnya ketika badan sudah mati, kembali kepada asal usulnya yakni tanah. Ya pasti kita sama tidak merasakan apa-apa, karena diri manusianya sudah tidak ada. Sedangkan rasa bahagia, rasa sakit, rasa sedih, gundah gulana kan sewaktu kita masih ada. Karena ketika manusianya masih berkuasa atas hidup dan badan inilah yang dikatakan anar. Itulah hakikat jahanam di sisi Allah. Karena apa? Bahan bakarnya neraka itu tidak akan menyala tanpa ada bahan bakarnya. Bahan bakar neraka itu apa? Yakni badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Yakni hati yang belum bertuhan. Maka disiksa hati itu dengan dunia. Jadi dunia ini adalah tempatnya siksanya hati. Hati disiksa, memburu dunia, mencari dunia, panasnya dunia. Jadi apa-apa yang kita aku sebagai milik kita, itulah api-api jahanam. Demikian sahabat. Apakah bisa dipahami? Terima kasih Kang atas penjelasannya yang lengkap dan jelas. Memang ruh itu dari asal yang suci dan maka akan kembali lagi kepada yang suci. Terima kasih Kang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam Kang. Maaf, saya mau bertanya. Apakah semua kejadian yang ada di diri kita atau sekitar kita itu semua sudah menjadi ketetapannya Allah
yang ada di Lauh Mahfuz. Terus bagaimana Kang dengan orang-orang yang berdoa? Kalau semua itu sudah menjadi ketetapannya Allah dalam Lauh Mahfuz, tolong Kang jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semua yang terjadi di alam semesta ini maupun yang terjadi di seluruh manusia, semuanya adalah ketetapan Allah, sudah ditetapkan oleh Allah. Bagaimana mungkin tidak ditetapkan oleh Allah, sedangkan yang menghidupi seluruh manusia adalah Allah itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi kesimpulannya Kang ya, kalau masih berdoa termasuk masih ada dualisme Kang ya. Ada yang berdoa, ada yang menerima doa. Jadi belum esa Kang ya. Oke, makasih Kang atas jawabannya Kang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oke Kang, jadi kesimpulannya apa-apa yang ada di dalam diri kita atau apa-apa yang ada di alam ini, semua itu sudah menjadi ketetapannya Allah. Jadi kita ini seperti wayang aja Kang ya. Tinggal menjalani aja Kang ya. Oke Kang, makasih ya atas penjelasannya. Maaf Kang ya, saya masih belajar Kang. Jadi Akang jangan sampai bosan-bosan kalau saya sering bertanya kepada Akang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang Anda tangkap, apa yang Anda pahami benar. Benar sekali Kang Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, huwa, dialah hidup, Allahu, yang bernama Allah itu Ahad, yakni Esa. Jadi wahai Muhammad, katakan kepada seluruh manusia bahwa dialah hidup yang bernama Allah itu Ahad, satu, Esa. Jadi tak ada hidup lagi kecuali hayatullah. Jadi penjelasan tentang maha itu adalah tiada lagi pelakunya kecuali Allah itu sendiri. Allah maha wujud, tiada lagi yang wujud selain Allah. Allah maha hidup, tiada yang hidup selain Allah. Allah maha kuasa, tiada lagi yang berkuasa selain Allah. Allah maha berkehendak, tiada lagi yang berkehendak selain Allah. Allah maha kuat, tiada lagi yang memberi kekuatan kecuali Allah. Allah maha melihat, tiada lagi yang melihat kecuali Allah. Allah maha mendengar, tiada yang mendengar kecuali Allah. Dan Allah maha berkalam,
tiada lagi yang bisa mengucapkan segala kalam kecuali Allah. Jadi pada intinya seluruh lelaku yang dilakukan oleh badan-badan manusia ini adalah bermuara bersumber kepada hayatullah. Dari hayatlah maka muncullah seluruh sifat-sifatnya Allah. Demikian Kang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Begini Kang, saya mau tanya, gimana dengan ayat yang menjelaskan tentang aku seperti prasangka hambaku? Tolong Kang ya, dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sesuai dengan apa yang menjadi prasangka hambaku. Simpelnya demikian. Apapun prasangka-prasangka manusia, tanpa adanya Allah, tanpa adanya hidup, apakah manusia bisa berprasangka? Prasangka siapakah itu? Apakah itu prasangkanya badan ataukah prasangkanya hidup? Di sisi syariat, maka prasangka itu dipulangkan kembali kepada hambanya. Karena di sisi syariat, hambanya lah yang masih merasa jadi Tuhan. Hambanya lah yang merasa masih menjadi penguasa. Hambanya lah yang masih merasa wujud. Jadi semua prasangka berpulang kepada hambanya, pada manusianya. Seumpama kita berprasangka baik kepada orang lain, hakikatnya prasangka baik itu adalah diri kita sendiri yang baik. Ketika kita berprasangka baik kepada orang lain, itulah hakikat prasangka diri kita, yakni kebaikan. Tapi di sisi manusianya, sama halnya juga prasangka buruk kepada orang lain. Ketika kita berprasangka buruk kepada orang lain atau suudzon kepada orang lain, pada hakikatnya suudzon, berprasangka jelek itulah sifat manusia kita, bukan orang lain. Akan tetapi hakikatnya diri kitalah yang jelek di sisi manusianya. Karena apapun yang kita nilai kepada orang lain, itulah cermin hati kita. Ketika kita memandang manusia itu baik, maka baiklah hati kita. Dan ketika kita memandang seseorang itu jelek, seseorang itu buruk, maka buruklah hati kita. Sesungguhnya cerminnya ada pada hati kita. Berprasangka apapun hati kita kepada orang lain, itulah hakikat makna hati kita sendiri. Semuanya masih duduk di syariat, di sisi manusianya, prasangka manusianya. Akan tetapi bila manusia sudah duduk di dalam hakikat makrifatnya, ketika manusianya sudah tidak merasa punya prasangka lagi, maka semuanya prasangka itu berpulang kepada Allah lah yang hidup, yang
memprasangkakan hambanya kepada Tuhannya. Maka dari itu ketika manusia itu memandang manusia lain, maka pasti prasangkanya baik dan benar. Karena manusia yang sudah kembali kepada hakikat diri sejatinya yang tak ada, yang tak wujud, maka di dalam hatinya sudah nyata kewujudan Tuhannya, nyata kewujudan Allahnya. Hidup inilah Allah. Maka prasangka-prasangka hamba yang sudah duduk di makom ini, maka seluruhnya pasti prasangkanya baik. Meskipun melihat orang kelihatannya baik secara syariat, ataupun meskipun melihat manusia yang jelek di sisi syariat, semuanya sudah kembali ke alam kebaikan. Maksudnya apa? Bagaimana mungkin manusia itu bisa berprasangka di dalam hatinya, sedang yang ada di dalam hatinya hanyalah Allah. Sudah tidak wujud manusianya. Maka seluruh prasangkanya adalah menuju kembali kepada Allah. Meskipun ia melihat manusianya, tapi prasangkanya sudah menembus akhiratnya, yakni sudah menembus hidup yang ada di manusia yang dipandangnya itu. Meskipun kelihatannya badan manusia yang dipandang itu berlaku ketaatan ataupun kemaksiatan, sama saja di sisi Allah. Karena Allah Maha Wenang. Karena Allah khairihi wa syarrihi minallah. Kebaikan dan keburukan itu datangnya dari Allah. Dari hidup. Tanpa kehidupan, tanpa Allah, maka tak berlakulah baik dan buruk di sisi manusia. Namun bagi Allah semuanya itu bukan baik dan buruk lagi. Akan tetapi di sisi Allah sudah kewenangan Allah, sudah kehendak Allah, sudah kuasa Allah memberlakukan, menyelenggarakan badan-badan manusia ciptaan Allah ini dengan berposisi bermacam-macam. Jadi beraneka ragam posisi manusia ini, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang taat, ataupun ada yang maksiat. Semuanya itulah tanda kesempurnaan Allah di dalam penciptaannya. Jadi bagi hamba yang sudah sampai ke makom lillahi ta'alanya, sudah tidak memandang prasangka-prasangka di sisi manusianya. Ada kebaikan dan keburukan. Akan tetapi hamba sudah berprasangka kepada Tuhannya bahwa yang berlaku atas dirinya dan atas seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu adalah dirinya sendiri. Jadi bagi manusia yang sudah selamat hatinya hanya memandang Allah, maka selamatlah hati manusia itu memandang makhluknya. Karena hamba sudah menerobos ke dalam kegoiban makhluknya. Hamba sudah menyadari tanpa Allah maka tiada gelar kebaikan. Tanpa Allah tiada gelar keburukan. Jadi ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Jadi dari baik menjadi buruk, dari buruk menjadi baik, dari taat menjadi maksiat, dari maksiat menjadi taat. Semuanya sabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah aku selalu di dalam jalanmu ya Allah. Selalu menyaksikanmu di dalam kedua keadaan itu. Jadi prasangka hamba yang sudah mewujudkan Allahnya yang berkuasa dan yang berlaku di dunia ini, maka prasangkanya pasti berpulang kepada lillahi ta'ala. Namun bagi manusia yang masih duduk di syariat saja, yang masih belum mengenal siapa penguasa dirinya, pasti prasangkanya kembali kepada linafsi.
tergantung manusianya duduk di mana, duduk di linafsi atau duduk di lillahi ta'ala, duduk di alam yang fana atau duduk di alam yang bako. Demikian Kang Mas. Perlu diketahui oleh kita semua, jika kebaikan itu bagus di sisi Allah, maka Allah hanya menciptakan malaikat-malaikat saja, yang mana malaikat-malaikat itu selalu berzikir kepada Allah. Akan tetapi kenapa Allah juga menciptakan setan dan iblis? Karena Allah juga cinta. Jadi Allah menciptakan yang berpasang-pasangan. Ada ketaatan, ada kemaksiatan, ada keburukan, dan ada kebaikan. Inilah kesempurnaan Allah dalam penciptaannya. Coba kita ilustrasikan. Seumpama Allah hanya menciptakan malaikat saja, apakah manusia tercipta di dunia tanpa adanya setan? Nah, ketika Allah hanya menciptakan cuaca ini malam terus, apakah itu indah menurut kita? Maka bumi ini akan dingin dan membeku bila gelap terus, bila malam terus. Maka diciptakanlah siang dan malam. Bila bumi ini, cuaca ini diciptakan panas terus, maka bumi akan terbakar dan tidak ada kehidupan. Maka dari itulah ciptaan siang dan malam, taat dan maksiat, baik dan buruk, itu semuanya kesempurnaan Allah, keseimbangan Allah. Contoh lagi, penciptaan arus listrik min dan plus. Bila plus itu baik di sisi Allah, maka Allah tidak akan menciptakan min. Maka tidak akan ada lampu-lampu di dunia ini. Tidak ada HP, mobil, televisi, motor yang bersumber dari arus listrik. Maka diciptakanlah min dan plus, lawannya. Dengan itulah maka kesempurnaan Allah akan tercipta. Jadi min dan plus atau baik dan buruk, kita jangan memandang kepada baik dan buruknya. Kita jangan memandang taat dan maksiatnya secara lahiriah. Maka kita pandanglah siapakah pencipta di dalamnya. Pencipta di dalam ketaatan dan pencipta di dalam kemaksiatan itu. Sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hati hamba selalu menyaksikan Allah di dalam seluruh ciptaannya. Inilah jalan yang selamat, inilah jalan Islam yang diridhoi di sisi Allah, yakni Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi prasangka hambanya sudah tiada berprasangka seperti manusia, yakni semuanya adalah Allah dan milik Allah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Kang atas penjelasannya. Jadi makna atau hikmah dari aku seperti prasangka hambaku itu, dimana orang kalau didudukan Allah di tempat syariat, maka dia setiap memandang segala perbuatan itu adalah perbuatannya makhluk sendiri. Yang mampu itu makhluk sendiri, yang bisa itu makhluk sendiri, yang berbuat itu makhluk itu sendiri. Tapi kalau sudah Allah mendudukan dia di hakikat atau ma'rifatullah, maka
segala perbuatan yang dilihatnya, yang dipandangnya, itu adalah af'al atau perbuatan Allah sendiri, atau hayatullah. Begitu tak Kakang kira-kiranya. Jadi sudah tidak ada prasangka yang baik dan prasangka buruk. Semua itu sama, yang ada hanya hayatullah. Terima kasih Kang, kalau memang masih kurang kalau memang masih belum tepat, mohon dijelaskan lagi dan diterangkan lagi Kang ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Benar sekali Kang Ukhwan, apa yang Anda tangkap dan apa yang Anda pahami, benar demikian. Ketika manusia masih wujud diri manusianya, pasti prasangka itu berpulang rojiun kepada linapsinya. Karena selama ini manusia tidak sadar bahwa selama ini dirinya berposisi sebagai Allah, sebagai Tuhan. Karena Allahnya gaib bagi diri manusianya waktu manusianya masih duduk di dalam syariat, sebelum manusia kenal Tuhannya. Akan tetapi bila manusia sudah mengenal Allahnya, maka seluruh prasangka itu berpulang kepada Allah. Jadi di dalam prasangka Allah itu sudah lepas bebas dari prasangka baik dan buruk. Yang ada adalah kewenangan Allah di dalam menggelar seluruh makhluk ciptaannya. Demikian Kang Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.